Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-teman. Nah teman-teman, berikut adalah 6 pertanyaan BLT subsidi gaji dari pencairan jadwal daftar penerima ketenagakerjaan. Ini kata Kemnaker. Nah ini yang sering dipertanyakan dari teman-teman semua. Nomor 1, bagaimana cara cek NIK apakah terdaftar sebagai BSU? Nah, baik teman-teman, jawabannya adalah pekerja buruh yang diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2021 dapat dilakukan cek mandiri ke website ketenagakerjaan atau melalui call centernya ini ya teman-teman. Sebenarnya nomornya untuk WA BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeceknya sudah ada di deskripsi, teman-teman bisa klik. Kalau di sini ini ya, ini kemarin udah ada di video saya sebelumnya, sudah saya praktekkan cara mengeceknya. Teman-teman pasti sudah mengecek dan sudah paham. Nah, cara mengeceknya teman-teman gampang sekali dan mudah sekali ya. Ini siapkan NIK nya, tinggal masukkan saja NIK nya, terus nanti nama, lalu tanggal lahir juga harus benar ya teman-teman, lalu centang. Nah setelah itu klik lanjutkan. Nah di sini akan muncul yaitu keterangan lolos atau sedang diverifikasi atau data tidak ditemukan, begitu teman-teman. Lalu untuk call centernya sudah saya ketikkan di deskripsi ya, silahkan add WA bisa. Begitu cara mengeceknya. Untuk pertanyaan kedua, mari kita lihat. Saya sudah memenuhi semua persyaratan atau kriteria BSU tahun 2020 ya. Mengapa BSU tahun 2020 saya belum cair? Apakah yang belum menerima BSU di tahun 2020 bisa menerima di tahun 2021? Nah begini teman-teman, Kemnaker menyalurkan BSU tahun 2020 ke rekening penerima melalui Bank Himbara dan penyalur lainnya. Yang dikirim BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal calon penerima BSU tahun 2020 tidak menerima penyalur bantuan, dimungkinkan hal-hal sebagai berikut: rekening duplikasi, tutup, pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak sesuai dengan NIK, atau rekening tidak terdaftar. Begitu. Kemnaker tidak dapat melakukan proses penyaluran BSU bagi data usulan atau data perbaikan calon BSU yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang telah melewati batas waktu 30 September 2020, itu tahun 2020 ya. Terus mengingat dana BSU bersumber dari alokasi DIPA Kemnaker tahun 2020, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang mekanisme pelaksanaan APBN, dana yang tidak disalurkan sampai dengan 31 Desember 2020 dikembalikan ke kas negara. Begitu. Program BSU 2020 telah selesai dan itu selesai teman-teman. Lalu menerima namun pekerja atau buruh dapat menerima program BSU 2020 selama pekerja buruh memenuhi syarat atau penerima BSU 2021. Jadi kalau persyaratan memenuhi di 2021 maka insya Allah akan lolos teman-teman. Begitu ya teman-teman. Bisa dicek seperti tadi ke bsu.ketenagakerjaan.go.id. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara mendaftar BSU? Baik teman-teman, BSU ini tidak dapat atau mendaftar secara individu langsung ke kantor BPJS, itu tidak bisa teman-teman, maupun ke Kementerian Ketenagakerjaan. Data calon peserta BSU bersumber dari data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker. Data calon penerima BSU tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah jadi gini teman-teman tidak bisa mendaftarkan sendiri, itu tidak bisa. Jadi data calon penerima BSU tersebut diverifikasi oleh diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria nomor 16 tahun 2021, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah dari siapa calon itu penerima BSU? Bersumber data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker. Nah BPJS Ketenagakerjaan dari siapa? Dari perusahaannya teman-teman semua, dari HRD gitu teman-teman. Silahkan berkomunikasi dengan perusahaan ya. Lalu nomor 4, tidak pernah mendapatkan BSU tahun 2021-2022. Berarti teman-teman begini, BSU tahun 2020 telah selesai. Buruh yang telah memenuhi persyaratan
Prima BSU 2021 berhak untuk mendapatkan BSU? Ya iya, berhak mendapatkan, tapi apakah syarat-syaratnya terpenuhi? Kalau syarat-syarat dan validasi lolos, maka akan mendapatkan teman-teman. Kalau masih terverifikasi berarti belum tentu mendapatkan ya. Terus bagaimana penyaluran BSU? Yaitu BPJS Ketenagakerjaan mengirim data calon BSU kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Data ini telah dilakukan validasi dan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika lolos validasi dan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka akan ditransfer ke bank masing-masing. Data tersebut kemudian di screening oleh Kemnaker. Pekerja buruh telah memenuhi syarat dan lolos dalam screening Kementerian Ketenagakerjaan, lebih lanjut akan dilakukan yaitu pencairan melalui KPPN. Pemindahan buku dana rekening penerima bantuan pemerintah hanya melalui bank BUMN. Sekali lagi teman-teman, yaitu hanya bisa menerima di Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara dan Bank Syariah Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Bank Himbara agar mempermudah proses penyaluran bantuan. Kementerian Ketenagakerjaan akan membuat rekening baru bagi penerima BSU yang belum memiliki rekening pada Bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan jika yang belum mempunyai, maka akan dibuatkan rekening baru bagi penerima BSU, tenang saja. Terus kapan BSU 2021 kembali cair? BSU dicairkan pada bulan Agustus 2021. Pencairan akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan informasi pencairan lebih lanjut, Anda dapat melakukan cek mandiri melalui bsu.kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id di sini teman-teman. Nah, begitu teman-teman informasi kali ini. Jadi teman-teman yang belum mempunyai rekening Bank Himbara, nanti insya Allah jika syaratnya terpenuhi dan verifikasi lolos, validasi lolos, maka akan mendapatkannya. Santai saja teman-teman, harap tenang, insya Allah bergilir. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.